A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih berkata mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingatku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberinya yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi, jika Allah Subhanahu wa taala hendak memilih seorang mukmin, Dia akan mengujinya dengan berbagai macam cobaan dan musibah. Allah akan menjadikannya fakir setelah dia kaya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dengan terpaksa dia meminta-minta kepada sesama makhluk. Lalu dia menahan dirinya untuk meminta-minta kepada mereka, maka terpaksa harus meminjam dari mereka. Lalu dia menahan diri dari meminjam-minjam, maka memaksanya untuk berusaha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya, sehingga dia makan dari hasil kerja kerasnya yang merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memberinya kesulitan dalam mencari rizki, sehingga mengilhaminya untuk meminta-minta kepada makhluk, dan ini merupakan perintah batin yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Allah menjadikan ini sebagai ibadah baginya, dan meninggalkannya berarti maksiat kepadanya. Ini agar hawa nafsunya lenyap dan egonya hancur. Ini merupakan tingkatan latihan spiritual atau riyadah, sehingga permohonannya dalam bentuk pengakuan, bukan dalam bentuk syirik kepada Tuhan. Lalu Allah menahannya dari hal itu dan mendorongnya untuk meminjam dari mereka dengan dorongan yang tidak mungkin dielakkan, sebagaimana halnya meminta-minta yang tadi. Lalu Allah mengalihkannya dari yang demikian dan memutuskannya dari berhubungan dengan makhluk, sehingga menjadikan urusan rizkinya dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia meminta semua yang ia butuhkan hanya kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya. Dia tidak memberinya jika dia diam dan tidak meminta. Lalu Allah mengubahnya dari meminta dengan lisan menjadi meminta dengan hati, sehingga dia meminta dengan hatinya semua apa yang dibutuhkannya, maka Allah memberinya. Ketika dia memintanya dengan lisan, Allah tidak memberinya, atau ia meminta kepada makhluk, mereka tidak akan memberinya. Lalu Allah mencukupinya sehingga ia tidak perlu meminta, baik secara lahir maupun batin. Maka dia menggantinya dengan apa yang bermanfaat baginya, dan dia menopang kebutuhannya dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, dan semua kemaslahatan manusia tanpa campur tangannya dan mengkhawatirkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil alih tanggung jawabnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya wakilku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan dia menjadi wakil bagi orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-A'raf ayat 196. Ketika itulah terbukti firman Allah, "Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingatku sehingga tidak sempat memohon kepadaku, maka aku akan memberinya yang lebih baik daripada apa yang telah kuberikan kepada orang-orang yang meminta." Inilah keadaan fana yang merupakan tujuan para wali dan abdal. Lalu ia diberi kemampuan mencipta, sehingga ia dapat mewujudkan semua yang ia butuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana firman-Nya pada sebagian kitabnya, "Wahai anak Adam, Aku Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Aku. Jika Aku berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Taatlah engkau kepadaku, niscaya Aku jadikan engkau jika berkata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia."